Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wahyu Almezri Yusuf. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini saya akan share tentang kegiatan yang sudah saya ikuti di minggu lalu. Video ini diambil di tanggal 29 Juni tahun 2025. Jadi ini sudah 1 minggu sebelumnya. Kegiatan untuk 10 finalis Duta Guru dalam edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah yang diadakan oleh Bank Indonesia untuk wilayah Provinsi Jambi. Nah, saya menjadi salah satu finalis ataupun salah satu top 10 untuk perwakilan dari Madrasah Aliyah Al-Ansor Kabupaten Muar Jambi, Provinsi Jambi. Alhamdulillah saya masuk menjadi salah satu top 10 dalam pemilihan ini, seperti itu. Nah, sebenarnya video ini ingin saya ambil itu ketika sudah selesai diberikan mentoring ataupun diberikan bekal untuk informasi tentang edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah. Namun karena di minggu yang lalu saya ada kegiatan dan pergi ke Palembang dan Lampung, tentu hari ini baru bisa untuk share tentang kegiatan yang sudah saya ikuti untuk edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu dari histori kenapa saya bisa mengikuti kegiatan ini dan menjadi salah satu duta guru untuk edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah ini. Jadi saya mendapatkan informasi awalnya itu dari kepala yayasan dan kepala sekolah dari Madrasah Aliyah Al-Ansor mengenai kegiatan ini, karena kegiatan ini ada memberikan informasi ataupun terusan ke Kementerian Agama, baik itu di Provinsi Jambi dan diteruskan kembali di tingkat kabupaten. Nah, di tingkat Kabupaten Muar Jambi itu sampai di sekolah kami di Madrasah Aliyah Al-Ansor di Kecamatan Kumpe Ilir. Jadi saya mendapatkan informasi itu bahwa pemilihan ini untuk menentukan siapa yang nantinya akan menjadi duta guru. Jika masuk nanti menjadi top 1, maka akan dikirim ke tingkat nasional mewakili wilayah Provinsi Jambi dari Bank Indonesia. Dengan adanya informasi kegiatan tersebut dari ketua yayasan dan kepala Madrasah Aliyah Al-Ansor, jadi saya dianjurkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pada awalnya itu memberikan format video selama 1 menit. Itu videonya perkenalan sekaligus background kenapa kita harus memiliki Cinta Bangga Paham Rupiah, prinsip Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, dan mengisi Google Form pada saat itu. Dan saya mendapatkan informasi itu di tanggal 5 Juni. Di tanggal 5 Juni pada tahun 2025 itu melalui grup dan diberikan arahan dan bimbingan oleh ketua yayasan dan kepala madrasah untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi saya mencoba untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Dan alhamdulillah setelah diberikan informasi mengenai kegiatan tersebut, saya mulai lihat di Google Form-nya, dan ternyata ada format video yang 1 menit yang saya sampaikan sebelumnya tadi, dan saya mengikuti dan tag video tentang perkenalan diri sekaligus alasan kenapa kita harus memiliki prinsip Cinta Bangga Paham Rupiah tadi, dan saya tag itu durasinya 1 menit, dan akhirnya saya terpilih menjadi salah satu top 10 untuk pemilihan duta guru. Nah, perlu diketahui teman-teman semua bahwasannya pemilihan ini bukan hanya untuk mencari duta guru saja, tapi ada duta muda juga. Jadi ada 2 pemilihan, ada duta guru dan duta muda. Nah, saya karena berprofesi sebagai seorang guru, tentu saya mengikuti untuk menjadi duta guru. Dan skemanya untuk duta guru diberikan pengumuman itu, pemberian pengumuman berarti di tanggal berapa ya, di tanggal 20. Jadi di tanggal 20 di hari Jumat itu diberikan pengumuman untuk 10 besar
baik itu duta guru maupun duta muda. Baik teman-teman, pada hari Minggu di tanggal 22 Juni tahun 2025 itu dikumpulkan 10 orang duta guru dan 10 orang duta muda. Ini 10 orang hasil dari penyeleksian awal oleh panitia gitu. Nah, di hari Minggu itu kita yang pertama registrasi itu jam 7.30 sudah sampai di sana. Jadi estimasinya jika kita dari Muar Jambi tentu harus datang lebih cepat, dan informasi yang diberikan juga oleh panitia di grup bahwasanya on time atau ketepatan waktu itu juga menjadi salah satu penilaian dalam pemilihan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah registrasi kita masuk di sebuah ruangan yang cukup besar, mungkin seperti aula gitu ya. Nah, di sana kita dikumpulkan untuk 10 orang duta guru dan 10 orang duta muda. Nah, setelah dikumpulkan, kita diberikan arahan terkait dengan kegiatan ini. Jadi, secara seremonial, kita diberikan informasi secara umum kegiatan ini tujuannya apa, lalu kenapa kegiatan ini dilaksanakan, dan nantinya kegiatan ini juga akan mewakili Provinsi Jambi dari perwakilan Bank Indonesia untuk mengikuti festival. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan bajunya ya. Ini bajunya saya dapatkan pada saat di hari Minggu itu. Jadi Festival Rupiah Berdaulat Indonesia. Nah, jadi mengikuti festival ini nanti semua provinsi yang ada di Indonesia itu mengikuti kegiatan ini. Jadi dipilih yang terbaik untuk perwakilan dari Provinsi Jambi dari 10 orang ini untuk menjadi duta guru dan duta muda. Lalu siangnya kita diberikan pembekalan. Jadi di pagi hari itu seremonial, kita ada pembukaan dan lain sebagainya. Dan juga di kegiatan seremonial itu setelah kegiatan resminya sudah selesai, kita juga diberikan waktu selama 5 menit untuk menyampaikan perkenalan diri. Nah, ini juga bagian dari penilaian pada saat itu. Jadi dari masing-masing finalis itu diacak dan dipilih untuk menyampaikan informasi tentang dirinya. Jadi gimana caranya kita bisa membranding diri kita pada saat itu. Jadi perkenalan diri, tinggal di mana dan sebagainya seperti itu ya. Jadi secara biodata gitu. Tapi 5 menit itu cukup lama, dan ya sampaikan saja apa yang ingin disampaikan. Tentunya itu tentang diri kita. Dan ini juga pesan ya dari masing-masing kakak mentor pada saat itu. Jika kita diberikan waktu sebanyak 5 menit untuk menyampaikan informasi atau perkenalan diri, kita harus bisa memaksimalkan waktunya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus bisa memberikan kesan. Jadi kesan pertamanya itu penting, bahwa ada sebab dan akibat gitu. Kalau misalnya kita mempunyai prestasi ini, ya ada motivasinya di sana gitu. Nah, di sana pada saat itu saya menyampaikan salah satu prinsip hidup saya, yaitu pelaut yang hebat tidak datang dari lautan yang tenang. Nah, dengan adanya prinsip itu, saya langsung menjabarkan tentang prestasi-prestasi ataupun pengalaman pada saat saya kuliah dulu, sampai akhirnya saya menjadi guru di Madrasah Alia Lansor dan dosen di salah satu kampus yang ada di Provinsi Jambi. Lalu siangnya kita diberikan informasi pembekalan atau mentoring oleh beberapa narasumber. Jadi ada Kak Kia, lalu ada namanya Kak Snova, dan ada namanya Pak Rezi. Nah, mungkin dalam video kali ini saya lebih ingin menyampaikan informasi yang disampaikan oleh Pak Rezi. Nah, informasi yang diberikan sama Pak Rezi ini bagi saya itu cukup membuka wawasan buat saya pribadi gitu. Karena saya merasa awal-awal atau sebelum-sebelumnya uang rupiah itu biasa saja. Bahkan pada saat saya mengikuti kegiatan tersebut, saya memakai dompet lipat. Nah, ternyata dompet lipat itu bisa merusak rupiah.
karena kita sebenarnya tidak boleh untuk melipat uang, melipat rupiah itu. Nah, itu informasi yang disampaikan sama Pak Rezi. Mungkin nanti akan lebih dalam akan saya sampaikan di dalam video ini juga gitu. Jadi siangnya kita diberikan informasi pembekalan-pembekalan oleh Kak Kia, Kak Snova, dan Pak Rezi. Setelah itu kita pulang. Nah, itu sampai sore, itu dari pagi sampai sore kegiatannya. Jadi cukup padat kegiatan di hari Minggu itu. Baik, kita masuk ke materi yang disampaikan oleh Pak Rezi pada saat itu. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu urgensinya. Apa itu cinta, bangga, paham rupiah? Dan kenapa setiap masyarakat Indonesia harus memiliki prinsip cinta, bangga, paham rupiah? Itu dulu. Itu urgensi utamanya. Kita bedah satu-satu. Yang pertama, cinta rupiah. Cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat, menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. Untuk kita mengenal rupiah, kita harus memakai 3D. Yang pertama dilihat, lalu diraba, dan diterawang. Jadi uang, mana uang ya? Tunggu bentar. Nah ini. Jadi setelah saya mengikuti mentoring di hari Minggu itu, jadi saya sudah mengubah dompet saya itu menjadi dompet panjang gitu. Jadi tidak ada lagi uang yang terlipat. Nah ini. Jadi untuk kita mengenal rupiah itu ada dengan 3D. Dilihat, lalu diraba, dan diterawang. Nah, yang pertama kita lihat, ini beneran uang rupiah atau bukan. Kalau kita lihat dari bentuknya, dari tulisannya, dari warnanya, ini benar. Ini uang 10.000 rupiah. Lalu diraba. Jadi setiap bagian uang rupiah kita ini ternyata itu ada bagian-bagian tertentu yang menonjol. Jadi kalau misalnya kita raba dengan tangan kita atau dengan kulit kita, itu ada bagian-bagian yang sedikit kasar atau menonjol gitu. Seperti di bagian ininya, di Garuda, lalu di ujungnya, ujung pangkal dari uang ini, itu juga terlihat ada bagian yang kasar. Lalu yang terakhir di terawang. Di terawang ini bisa uang ini kita lihat dengan mata telanjang atau mata langsung gitu ya. Nah, di bagian ini ada gambar pahlawan samar-samar. Nah, ini menjadi salah satu cara untuk kita melihat uang ini asli atau tidak. Nah, ini ada bagian ya. Nah, jika kita terawang, ini ada gambar muka pahlawan kita gitu. Dan di sini juga ada bagian garis. Nah, ini garis yang menandakan ini uang gitu. Nah, itu yang pertama. Kita harus mengenali. Kalau misalnya kita memiliki rasa cinta terhadap rupiah, kita harus yang pertama itu mengenali. Bagaimana caranya kita mengenali? Ya tentu dengan 3D tadi gitu. Dan juga bagaimana caranya kita untuk cinta terhadap sesuatu hal kalau misalnya kita tidak tahu tentang hal itu. Nah, tentu kita harus mengenali. Begitu juga dengan pasangan. Nah, kita untuk cinta kepada pasangan, kalau misalnya kita tidak kenal, tidak mungkin kita bisa cinta. Oke, itu logikanya ya. Lalu yang pertama tadi mengenali. Lalu yang kedua itu merawat. Merawat rupiah ini itu dengan cara 5J. Yang pertama jangan dilipat, yang kedua jangan dicoret, yang ketiga jangan di stapler atau di steker atau di klip, yang keempat jangan diremas, dan yang kelima jangan dibasahi. Nah, yang pertama itu jangan dilipat. Makanya tadi saya bilang pada saat diberikan materi ini saya cukup tersadar gitu, karena saya masih memakai dompet lipat. Nah, itu ternyata tidak boleh kita memakai dompet lipat. Jadi haruslah kita memakai dompet panjang ataupun pakai tas gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih memakai dompet lipat,
ataupun masih melipat-lipat uang, biasanya kan kita gini, kita lipat-lipat masuk ke kantong, nah itu mulailah dikurangi ataupun sampai nantinya dihilangkan gitu. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama, ternyata itu bisa merusak dari uang rupiah ini. Banyak loh ternyata Bank Indonesia memusnahkan uang rupiah yang tidak layak edar gitu. Jadi yang pertama dilipat, yang kedua jangan dicoret. Nah dulu kita pada saat masih kecil-kecil ya, kita sering nih mencoret uang. Jadi kita kadang buat kumis dan lain sebagainya, itu mulai dari sekarang mulai di stop, itu tidak boleh. Lalu jangan di stapler atau di steker karena bisa merusak, melobangi uang. Nah itu tidak boleh karena rusak nanti uangnya. Setelah di stapler, jangan di stapler, lalu jangan diremas. Seperti saya bilang tadi, jangan diremas, lalu jangan dibasahi. Nah, dalam hal ini sering juga tuh kita lihat di konten yang ada di TikTok ataupun di sosial media, ada oknum yang mencuci uang secara langsung memakai mesin cuci. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Karena ya itu tadi, kita bisa merusak uang tadi, uang rupiah. Jadi mulai di stop teman-teman semuanya. Oke, itu unsur yang pertama, cinta rupiah. Unsur yang kedua yaitu bangga rupiah. Bangga rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI dan alat pemersatu bangsa. Nah, perlu kita ingat, bangga di sini yang pertama itu simbol kedaulatan. Yang kedua, satu-satunya pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Nah, kita tahu bahwa ada 4 unsur dalam uang ini. Yang pertama ada gambar pahlawan. Ini bisa kita lihat dari uang 10.000 itu ada gambar pahlawan dari Frans Kaisipo. Nah, ini salah satu pahlawan dari daerah Papua. Nah, ini menjadi pahlawan yang dicantumkan di uang rupiah ini. Jadi ada unsur yang pertama gambar pahlawan, yang kedua ada gambar flora fauna. Nah, di sini bisa kita lihat di uang 10.000 itu ada Taman Nasional Wakatobi. Nah, tentu di sana ada flora dan faunanya. Lalu yang ketiga pemandangan alam. Nah, di sini ada pemandangan alamnya, dan yang keempat itu ada kesenian. Di uang 10.000 itu ada kesenian tari Pakarena. Nah, tari Pakarena. Jadi teman-teman semua haruslah mulai dari sekarang untuk mengenal yang pertama tadi ada kita harus bangga ya dengan desain rupiah ini. Karena ada 4 unsur tadi, ada gambar pahlawan, lalu ada gambar flora fauna, ada gambar pemandangan alam Indonesia, lalu yang keempat itu ada gambar kesenian. Nah, jadi 4 unsur itu kita harus bangga dengan desain uang rupiah ini. Yang terakhir, yang ketiga itu paham rupiah. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpanan nilai kemampuan. Nah, ada 3 paham di sini untuk rupiah. Yang pertama itu paham bertransaksi, yang kedua paham berbelanja, yang ketiga paham berhemat. Nah, perlu kita sadari bahwa kita seringkali belanja itu tidak sesuai dengan kebutuhan, kadang sesuai keinginan kita aja gitu. Nah, mulai dari sekarang itu di stop, karena dengan adanya pemahaman kita tentang bertransaksi yang baik, tentu kita dalam hal bertransaksi ini kadang kita itu tidak memikirkan nominalnya berapa dan lain sebagainya, karena kita memiliki uang gitu. Nah, tapi mulai dari sekarang teman-teman mulailah untuk mengalihkan kegiatan ataupun hobi yang seperti itu, hobi yang konsumtif, karena kita harusnya juga memiliki investasi jangka panjang yang harus kita punya. Apalagi teman-teman dan khususnya saya pribadi itu masih
tergolong muda gitu. Nah, nanti kita di kemudian hari kita tidak tahu nilai rupiah ini bagaimana. Ada yang namanya inflasi gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan buat kita semua, khususnya ya warga negara kita. Apalagi kita masih dalam kategori negara berkembang gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan buat kita. Lalu berbelanja dan berhemat tadi. Nah, kita perlu ingat, kita itu harus punya prinsip untuk belanja sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kita itu harus berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita butuh pena, belanjalah pena sesuai dengan kebutuhan. Dengan kita emang butuh pena gitu ya, tapi kita belanja penanya itu banyak. Nah, itu nggak boleh juga. Kalau misalnya kita restock terkait dengan pena, harga pena itu bisa ikut inflasi gitu. Nanti di kedai ataupun toko lain, harga pena itu bisa tinggi gitu dari harga sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi bisa menjadi inflasi harga gitu di harga pena, kalau misalnya kita contohkan pena tadi. Lalu teman-teman semua, di tahun 2020 yang lalu kita itu terkena wabah yang namanya COVID-19 atau COVID-19. Nah, yang membantu perekonomian utama dari negara kita itu adalah UMKM masyarakat. Nah, kita beruntung karena uang kita itu beredarnya itu hanya di dalam negeri gitu. Jadi sudah menjadi keuntungan buat kita bahwa banyaknya UMKM ini bukan menjadi malah hambatan dan lain sebagainya, bukan. Kita harus ubah mindset itu. Karena dari teman-teman kita yang UMKM itu juga membantu perekonomian dari negara kita dan membantu adanya inflasi tadi, supaya negara kita tidak terkena inflasi gitu. Nah, mungkin itu informasi terkait dengan edukasi cinta bangga paham rupiah. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi teman-teman semua harus ingat bahwasannya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki prinsip dari cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham rupiah. Cinta rupiah itu apa? Kita harus mengenal rupiah itu sendiri. Nah, dengan cara 3D tadi, dilihat, diraba, diterawang. Lalu merawat rupiah. Merawat rupiah ini dengan cara apa? Dengan cara jangan dilipat. Mulailah dari sekarang. Kalau misalnya ada yang pakai dompet lipat, mulai tinggalkan, ganti pakai dompet panjang. Ataupun bisa memakai tas seperti itu, supaya rapi, atau bisa diselipin buku dan lain sebagainya. Nah, merawat di sini itu dengan cara 5J tadi ya. Yang pertama, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, lalu jangan dibasahi, dan jangan diremas. Nah, ini 5J tadi ya untuk merawat. Lalu yang terakhir tadi menjaga uang rupiah kita ini dari peredaran uang palsu. Nah, kita harus saling jaga rupiah yang kita cintai ini. Itu cinta yang pertama, cinta rupiah. Yang kedua itu bangga rupiah. Nah, kita harus ingat tadi ada 4 unsur dari mata uang rupiah ini. Ada gambar pahlawan, ada flora fauna, ada gambar pemandangan alam Indonesia, dan ada kesenian tradisional dari Indonesia. Lalu yang terakhir itu paham rupiah. Paham rupiah di sini kita harus memahami bahwa kita harus belanja sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan. Nah, itu kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Pak Rezi. Nah, di sini saya hanya mengulas gitu ya. Nah, di sini saya hanya mengulas terkait dengan materi yang sudah disampaikan, dan saya catat ini informasi yang disampaikan pada hari Minggu itu. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang dilihat dan apa yang didengar itu menjadi pemahaman buat teman-teman semua dan wawasan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua untuk saling terus bermanfaat bagi orang banyak. Saya Wahyu Al-Midri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaian. Silahkan teman-teman komen di bawah siapa yang sudah mulai mengerti dan sadar tentang pemahaman prinsip dari cinta bangga paham rupiah. Sudah mulai mengganti juga pakai dompet panjang ataupun pakai tas gitu ya.
Silahkan komen di bawah. Saya akhiri, terima kasih semuanya, bye-bye.